Buat kalian mahasiswa IT maupun SC, gue mau kasih tahu kalian bahwa peluang kerja kalian bukan hanya di programmer ataupun di project manager. Sebenarnya masih banyak peluang kerja yang bisa kalian ambil dengan gaji yang tidak kalah bersaing. Bersama DevSecOps Kacamata, di Podkarir ini, gue akan ngobrol bersama dengan mereka yang bekerja di dunia IT. Dan bisa jadi itu adalah bidang yang kalian sukai. Silahkan menyaksikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue pengen ngebahas ini ya tentang DBA ya, karena kemarin gue nyari-nyari tuh tentang database administrator. Bahasa Indonesia ya. Itu di YouTube tuh gue nggak nemu. Ada cuma satu doang yang ngebahas, cuman ya memang dia nggak fokus di database administrator tuh. Ya, ya. Karena memang ada dua konten kreator kalau nggak salah. Salah satunya si Dea siapa gitu yang cowok itu. Iya, yang Terus sama satu lagi gue pernah lihat dia ngebahas Postgres kalau nggak salah. Gue lupa namanya siapa ya. Dia live streaming tuh tiap hari Jumat atau Sabtu gitu. Tapi jarang kan? Bener jarang. Jadi gue nggak tahu, jarangnya mungkin karena memang culture-nya DBA itu masih ke bawah culture zaman dulu kali ya. Orang yang di belakang gitu, yang penting availability DB-nya aman, ya udah user aman, gue nggak perlu expose gimana gitu, nyari exposure dari mana-mana gitu. Nah sekarang tuh menurut gue trennya udah berubah. Jadi ya konten-konten kayak lo gini cukup ngebantu lo untuk nge-branding portofolio dulu lah kayak gitu, nge-branding lu nya juga gitu sih. Iya, gitu. Salah satu yang gue pengen raise up database DBA sih, database administrator, karena gue kan beberapa kali DevOps tuh tanpa ada DBA. DevOps yang merangkap semua tuh ya, DevOps merangkap semua. Gue masuk mulai udah kenal DBA itu pas gue kerja bareng lu itu Mas Feb. Ada satu makhluk yang namanya DBA. Karena selama ini kan gue masih mikirnya data gue sebelum gue kerja bareng lu kan satu kantor sama lu, gue pernah tuh kerja DevOps, gue handle database juga gitu. Migrasi database apa segala gue handle sendiri aja gitu kan. Tapi ketika gue bareng lu memang satu company yang lebih gede kan ya, database yang ini, baru gue ngerti ternyata DBA itu sepenting itu. Di mungkin banyak nggak tahu sih sebenarnya. DBA itu mungkin lu jelasin deh, DBA itu kenapa ada sih? Kan tinggal install DB. Kalau orang awam ya mikir ya, lu install DB, setup paling time outnya doang, lu setup jadi berapa second ya kan, terus create username, password, privilege, udah selesai kan, habis itu udah. Terus kenapa sampai ada DB itu spesialis dan termaksud yang high value kalau di Indonesia ya guys sih? Iya, ini cukup niche lah, role-nya cukup niche. Dan buat beberapa perusahaan memang kayak role yang mereka tuh ragu gitu untuk bayar spesifik orang untuk ngisi role itu gitu. Mending di merge sama role yang lain kan gitu. Apalagi semenjak ada Google nerapin SRE ya. SRE itu kan ya salah satu yang company yang gue tahu tuh ada lah satu company bank digital tuh dia SRE-nya jalan tuh, role SRE-nya. Jadi bener-bener satu role lu nyebutnya departemennya SRE, lu bisa megang DB dan aplikasi DevOps gitu-gitunya juga sih gitu. Nah kalau DBA-nya sendiri itu sebenarnya itu salah satu pecahan role lagi sih sebenarnya. Kalau dari pengalaman gue ya, dulu kan orang kenalnya cuman di server tuh sysadmin gitu biasanya ya. Sysadmin tuh hampir maintain mulai dari network, terus infrastruktur hardware-nya dulu belum zaman kontainer ya, belum zaman cloud maksudnya. Jadi masih benar-benar kalau lo punya server harus punya fisiknya, install gitu kan. Nah, ya. Terus ada di bawahnya, di dalamnya itu sysadmin tuh ngerakap juga network ya kan. Gitu. Nah, terus arsitektur zaman dulu juga kan simple ya. Nggak ada back-end, nggak ada microservice, cuman kayak monolith. Aplikasi monolith, sama nulis data ke database gitu. Mungkin ada satu services lagi yang logging lah gitu ya mungkin. Nah dari situ tuh balik lagi kita kan Indonesia cukup telat ya implementasi suatu hal yang teknologi gitu. Biasanya di luar udah jalan, di kita baru 2 atau 3 tahun mendatang baru update di kita gitu ya. Baru trennya baru ngikut nih. Oh ternyata di luar udah ada role ini. Nah si DBA itu sebenarnya pecahan dari sysadmin itu sih kalau dari pengalaman gua. Nah dari situ sebenarnya ada 2 tuh, Andrew. Jadi ada DBA administrator yang role sekarang gua tuh ada yang engineer. Oh udah pecahan lagi. Ada engineer DBA, database engineer.
Di database engineer ini biasanya dia gabungnya sama tim development, QC kayak gitu-gitu, QA, terus ya pokoknya sama tim pengembangan lah. Karena apa? Karena dia yang ngebantu teman-teman developer mau backend ya terutama. Nah itu untuk ngedesain IRD-nya. IRD. Ya, jadi kalau misalkan ada satu modul, misalkan modul order gitu ya. Nah di database engineer tuh ngebantu. Oke, ini tabelnya apa aja, terus relasinya kayak gimana, nanti datanya alurnya kayak gimana, nah itu tipe datanya apa aja yang dipakai, ya gitu-gitu. Nah itu yang ditentuin sama database engineer tuh. Terus misalkan kalau sekarang microservice ya, mungkin cocoknya nggak harus RDBMS, bisa jadi pakai yang NoSQL atau apa. Nah itu ditentuin dari sana tuh. Nah si administrator ini sebenarnya setelah jadi kita yang maintain tuh. Dan sebelum itu pun biasanya kita ngebantuin orang, kalau sekarang mungkin dihandle sama DevOps ya atau SRE, kalau dulu mungkin sysadmin nyiapin infrastrukturnya. Nah kita tuh di sisi infrastruktur kalau database administrator tuh. Jadi mulai dari misalkan udah main di level VM lah ya, yang paling agak tua tuh infrastrukturnya pakai VM lah. Nah VM mungkin kita bantu setup OS-nya. OS udah jadi nih sama sysadmin, mungkin ada yang perlu ditweak. Kalau di Linux mungkin kita kenalnya di limit config-nya ya kan, sysctl-nya di kernel levelnya kayak gitu, atau ownership direktorinya segala macam. Nah itu kita bantuin tuh di situ. Setelah tempatnya siap, yang pengembang developer udah siap, nah dari situ kita install database-nya pakai apa, terus kita config sesuai dengan server yang punya gitu, spesifikasinya, memorinya berapa, CPU-nya berapa, kayak gitu. Terus ya, network configuration-nya, timeout-nya segala macam itu kan datangnya dari developer ya. Dia punya standarnya kayak gimana dari hasil load test-nya, biasanya itu dari QC ngasih itu. Nah kita mungkin kalau sekarang kerjasamanya di BA itu banyaknya ya sama orang network, sama DevOps di situ. Di tahun-tahun inilah gitu. Di tren modern sekarang kayak gitu. Nah, itu DBA tuh kebanyakan di administrasinya. Makanya ketika mana sih yang tumpang tindih role-nya ya, DBA atau database engineer nih? Ini obrolan baru kemarin sih. Kalau nggak salah tuh database engineer yang bisa jadi DBA. Database engineer. Jadi kalau role-nya kita nge-play kerjaan di suatu perusahaan, role-nya database engineer, kemungkinan besar kerjaan database administrator tuh ada di situ gitu. Nah kebetulan gue juga baru join di perusahaan luar kan, role-nya database administrator. Sejauh ini gue nggak pernah dilimpahkan pekerjaan database engineer. Jadi gue nggak tahu tuh development sekarang lagi ngembangin modul apa, feature apa. Nah itu gue nggak tahu. Gue taunya ketika di level development ya, environment development, misalkan Pep ini sebelumnya bisa dapat throughputnya, TPS-nya misalkan 1 detik itu 200 record misalkan gitu. Ternyata sekarang jadi lebih lambat nih. Dilihat di lognya, ternyata lambatnya di DB. Lu bisa trace lagi nggak DB-nya kenapa ya? Kok bisa sebelumnya aman di tanggal sekian? Nah di situ gue masuk. Di situ gue datang, gue coba cari isunya apa gitu. Nah, sejauh ini gue kebetulan yaitu yang database administrator tuh role-nya dari situ sih, dari sysadmin tadi pecahan. Gitu loh. Oke, gue baru tahu tuh ada DBA, ada database engineer. Engineer ya. Nah, mungkin gitu. Itu sebenarnya penjelasan yang cukup bisa dipahamin tuh, database engineer sama database administrator. Kalau yang perusahaan udah pakai database engineer pasti udah perusahaan gede ya. Karena salah satu hal kalau kita ngomongin database engineer sering kali dipisah sama programmer karena programmer nggak ngerti relasinya yang optimize kan. Sebenarnya benar, optimisasi guys. Iya, ujung-ujungnya optimisasi karena normalisasi table itu kan sebenarnya ada 2 level ya, level 1, level 2. Nah itu tuh step yang paling awal untuk nentuin secara penulisan ke database-nya itu benar nggak sih, bagus nggak sih, gitu, efisien nggak sih gitu. Nah jangan-jangan selama ini ada double write gitu, kayak sebenarnya data yang
kalau kita ngomongin OLTP ya, ini kan ada dua ya, ada transaction sama analisis kan, OLAP. Oke. Nah kalau OLTP ya itu kita harus cek normalisasinya. Si tabelnya ini udah oke atau belum gitu normalisasi. Nah itu level pertama yang untuk nentuin optimas apa enggak penggunaan database-nya. Kalau analitik mungkin lebih ke konfigurasi ya banyaknya. Jadi karena dia kan tabelnya normalisasi ya. Kalau analisis kan kayak data warehouse itu kan tabelnya sebenarnya nggak normal gitu. Ada yang duplikasi lah gitu. Kayak star schema itu tetap walaupun dia punya relasi tetap aja itu bukan normalisasi, dia abnormal kan gitu. Terus ya di situ lebih banyak mainin di ini sih. Resource ketika query-nya datang gitu, ketika select kan kalau analitik tuh kebanyakan bebannya ketika datanya dibaca ya. Iya. Karena kalau kita pakai Power BI atau apa tuh dibaca, nah itu query-nya seefisien apa tuh. Nah di situ tuh database engineer tuh berperannya di situ. Nah, kalau administrator tuh biasanya ikut campur ke query-nya setelah menemukan isunya nih lambat karena query A misalkan. Nah itu terkadang developer atau back-end engineer tuh ngasih tahu nih, Mas gimana ya untuk tuningnya gitu, untuk apanya. Nah kita baru masuk tuh. Tapi harusnya itu bisa dicegah dengan adanya database engineer di sebelumnya gitu. Kayak gitu. Gue sekarang tuh ya sering banget nemuin karena nggak ada database engineer ataupun database administrator ya. Saya nemuin tuh aplikasi slow dikiranya selalu kayak gini. Slow ya. Ujung-ujungnya ini server perlu digedein nih. Server perlu digedein. Iya gak sih? Ya itu iya. Terus gini. Wah, database-nya mentok. Wah, database-nya naikin dong, speknya dinaikin. Padahal sebenarnya itu cost yang paling besar dari suatu aplikasi kan database ya. Ya. Cost yang paling besar yang tahu gua tahu kalau selalu berbanding lurus antara uang yang dibutuhkan costnya sama kecepatan yang dihasilkan sama database. Makanya cost-nya paling tinggi. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya ada database engineer itu maksud motong cost dong sebenarnya. Ya gitu. Jadi yang di-challenge adalah ketika lu jadi ngambil role-nya DBA atau database engineer adalah lu harus siap dengan pertanyaan yang request-an dari user tuh. Yang gua alamin sekarang gini, biasanya ada klien baru atau ada modul baru. Kalau gue dulu di bank digital tuh ada modul baru nih. Cost gue cuman misalkan budgetnya di cloud-nya mungkin 1 bulan mungkin cuma 20 jutaan gitu ya si budgetnya untuk modul itu. Jadi kita harus tentuin nih mau seberapa besar resource-nya. Kayak mungkin kalau di Google Cloud namanya GKE-nya ya, berapa banyak, terus DB-nya mau pakai spek yang seperti apa gitu. Nah di situ challenge-nya tuh kita di-challenge untuk ketika load test tuh jalan, kita harus bisa bilang ke QC-nya, ke developer-nya atau ke product manager-nya tuh step load test tuh nggak boleh di skip karena disitulah DBA atau database engineer tuh bisa tahu kebutuhan aslinya itu berapa sih sebenarnya servernya gitu. Nah di situ kita nggak boleh skip tuh namanya load test. Jadi load test pertama kali itu pasti chaos, semua pasti lambat, nggak sesuai ekspektasi dan lain-lain. Di situ memang pasti terjadinya kayak gitu. Nah tapi data itu penting tuh load test pertama kali itu kita bisa lihat dari slow query lognya, ada query yang slow apa aja, terus mungkin bisa jadi dia nggak pakai indeksnya nggak tepat kayak gitu, nggak secara penggunaan indeksnya nggak efisien gitu, yang di select where-nya kolom username tapi yang di indeks kolom email misalkan kayak gitu. Nah itu kan nggak tepat gitu, jadi query-nya lambat misalkan. Nah dari situ kita bisa nentuin tuh ternyata untuk ngejar TPS yang diingin. Biasanya kan ada kalau di microservice tuh ada modul yang kenceng banget di hit, ada modul yang ada service yang sebenarnya dia idle sebulan sekali aja gitu, atau per minggu misalkan dia baru tinggi gitu. Nah itu kita bisa tentuin dari load test itu. Jadi menurut gua tuh pasti banyak pertanyaan ke DBA atau database engineer tuh untuk oke, gue punya modul service baru, ekspektasi gue misalkan 100 TPS per second, itu gue harus punya spek berapa nih si servernya. Nah kita nggak bisa jawab langsung tanpa data load test kayak gitu sih.
Nah, jadi step load test tuh di QC harus diterapin tuh performance load test itu. Kan kalau QC setahu gue cuman sanity ya sama regress ya. Regression test. Mereka lebih banyak fokus di situ. Nah, tapi load test ini menurut gue perlu lah, porsinya perlu ada lah, mungkin 20% lah dari sprintnya mereka tuh harus ada namanya load test. Kalau menurut gue gitu. Load test. Tapi load test satunya perlu cost juga sih ya, karena butuh infrastruktur yang istilahnya lu 1:1 sama yang production, biar lu tahu kapasitas dari. Kalau gua tekniknya selalu start small. Oke. Kalau kita main di cloud tuh sebenarnya lebih efisien ya, Bro. Jadi lu bisa misalkan kalau di AWS RDS-nya yang versi paling kecil aja dulu. Tapi kalau storage biasanya sekarang kita udah nggak toleransi lah, kalau HDD biasanya pasti harus yang general purpose lah ya. Kalau di AWS itu kita udah pakainya general purpose. Minimal itu, mungkin speknya kita bisa mulai dari yang start small, mungkin dari 2 core 4 GB misalkan, atau 2 core 2 GB misalkan. Nah, itu atau 1 core 2 GB. Nah, dari situ kita bisa adjust config-nya, sesuaiin nanti sesuai harapan nggak nih load TPS-nya tuh, gitu sih, kayak gitu. Jadi start small, jadi perbandingan ya kalau misalnya dengan sekian. Iya, perbandingan. Gue selalu rekomendasi untuk start small. Perbandingan nanti pas skala paling kecil segini, berarti nanti kalau di 2 kali kan, kalau RDS kan pasti 2 kali ya, kelasnya instance-nya itu kan selalu 2 kali ya. Nah itu baru dites lagi. Oke. Itu sih kerjaan yang udah profesional lah ya, secara database administrator yang udah berapa tahun pengalaman lu, Bro? Gua bener-bener terjun ke DBA tuh 2015 lah, anggap. Berarti 2015, udah 11 ya? 11 tahun lah, pengalaman yang udah banyak lah. Dan perkataan tadi sih untuk gue dapat mengertinya gitu kan, karena gue berkecimpung di database, gue udah ngalamin yang namanya slow, namanya database konfigurasi yang perlu ditweak dan yang lain-lainnya. Ini salah satu konten kan gue pengen buat anak-anak teman-teman kita yang masih kuliah nih ya, yang mereka ada tuh anak IT atau SI yang istilahnya tuh nggak suka ngoding. Ya kan, dulu di zaman gue kuliah pasti ada tuh yang namanya nggak suka ngoding. Terus pilihan mereka tuh biasanya cuma satu tuh, jaringan. Jaringan kan. Sebenarnya kan kalau gue kemarin gue sempat ngobrol sama temen gue, dia lulusan SI tapi dia masuknya UI UX karena dia nggak bisa ngoding tapi dia bisa desain, tapi masuknya SI tuh. Akhirnya UI UX, tapi dia karena lulusan SI jadi dia paham bagaimana aplikasi web atau mobile bekerja, jadi lebih gampang dia buat bikin UI UX-nya gitu. Nah, sebenarnya satu part lagi yang lu sedang jalanin, database administrator, nggak ngoding dong, cuman query ya. Oke, nah, jadi sebenarnya mulainya kayak gimana sih, maksudnya dari kuliah, karena kuliah tuh nggak ada mata kuliah database. Iya, zaman gue juga nggak ada SQL, cuma singkat doang, nggak menjelasin bahwa database itu sekompleks apa, bagaimana database itu bekerja. Ada Postgre, ada MySQL, ada misalnya NoSQL, ada SQL gitu kan ya. Ada beberapa jenis database, cara kerjanya gimana, optimisasi yang diperlukan gimana. Jadi nggak ada pembahasan database administrator. Nah, lu gimana mulai akhirnya sampai bisa masuk ke database administrator? Dan kalau sekarang nih ya, kalau sekarang anak-anak kuliah pengen masuk ke database administrator, itu jalannya gimana sih? Oke, kalau gue dulu berkenalan sama database tuh ya pas kuliah sih, sebenarnya jujur dulu pas kuliah semester 3 kalau nggak salah, gue kan D3 ya, semester 3 gue ngambil manajemen informatika. Semester 3 tuh ada mata kuliah namanya SQL, memang benar. Kalau nggak salah tuh cuma 2 SKS deh, jadi salah satu porsinya kecil lah waktu itu. Nah, terus di semester yang sama itu kenapa intens ke database jadinya itu karena ada mata kuliah bikin CRUD lah, lupa nama mata kuliah, pelajaran bahasa pemrograman gitu, Visual Basic kalau nggak salah waktu itu, Visual Basic ya. Terus ketemu lagi di database itu di semester 5 waktu itu. Itu ketemunya di Oracle, belajar Oracle tuh di semester 3 belajarnya SQL Server sama MySQL, terus di semester 5 tuh belajarnya Oracle. Jadi yang paling kelihatan beda adalah kayak select top sama select limit ya, where limit. Kalau di Oracle row num kan gitu. Itu yang dulu sempat jadi inilah challenge lah sama dosen dulu, kayak coba limit sekian, ternyata di Oracle beda row num. Nah,
Itu porsinya kecil, kalau salah emang cuma 2 SKS. Nah waktu itu kebetulan memang di SQL itu cukup fokus ya, waktu itu cukup tertarik gitu. Ada namanya database. Oh ternyata baru tahu database tuh selama ini tuh kita nyimpen data tuh di database gitu. Selain memang dulu masih dibentuk teks ya gitu ya, teks log kayak gitu-gitu. Nah akhirnya dari situ nyari tahu tuh sebenarnya ini tuh softwarenya dedicated kah atau nempel sama operating system. Waktu itu kuriousnya dari situ tuh. Ternyata itu dedicated software sendiri lagi gitu, berjalan di atas operating system. Oh ternyata yang dipelajarin selama itu adalah RDBMS. Nah dari situ tuh mulai nyari tahu produk-produk nama database-nya. Kenapa kok yang di query yang MySQL kan limit, kenapa di SQL Server nggak bisa? Katanya bahasanya SQL gitu kan, struktur query lanjut. Tapi pas dicoba nggak bisa. Nah dari situ tuh curiosity-nya keluarnya dari situ sebenarnya. Jadi karena waktu itu belajar programming, bahasa pemrograman itu nggak tahu ya, kebetulan memang dosennya kurang menarik atau gimana. Pas ketemu yang SQL itu cukup menarik gitu waktu tahun itu gitu, waktu kuliah. Nah jadi dari situ udah tahu nih, oh ternyata setelah lulus kuliah itu tahu ada produk database MySQL, SQL Server sama Oracle. Nah nggak tahu nih ada Postgres, ada SQLite, itu belum tahu. Jadi cuma tahunya 3 itu, dan itu tahunya RDBMS. Waktu itu nggak tahu ada NoSQL dan yang Redis gitu-gitu ya, belum tahu. 2012 kan waktu itu tuh lulus gitu. Nah dari situ tuh udah tahu oke, jadi database-nya cukup berperan penting dalam suatu aplikasi itu nothing lah tanpa database. Mau menarik apa, sefungsional apa, tanpa lu nyimpen data tuh nggak bisa. Nah dari situ emang udah tahu nih bakalan fokus ke, cuman belum tahu juga ada role DBA. Gitu. Jarang Nah, itu jadi, di Indonesia tuh sampai sekarang iya, gitu. nggak tahu Kalau mau nanya anak di mahasiswa daerah juga apalagi nggak ya. tahu Waktu itu tuh kalau ada DBA. ada role DBA. Oh ternyata di tahunnya sysadmin. Kalau yang udah di server tuh pasti sysadmin gitu. Nah yaudah, curiosity-nya datang dari situ sih Indro. Jadi dari kuliah memang ngerasa SQL ini cukup, karena dulu nggak tahu ada config, ada indexing. Taunya cuman oke, install software, aplikasi ngobrol, kita kasih user, aplikasi query, insert data segala macam, data masuk selesai gitu kan. Nggak tahu tuh harus ada housekeeping, harus ada partition, index, ada charset, collation, ya karakter set segala macam, date time ya kan. Nah, nggak tahu tuh, pokoknya tahu. Mungkin karena ketidaktahuan itu jadinya ngerasa oh ini mudah nih untuk di catch up waktu itu. Nah itu dari situ tuh tahu. Jadi prinsipnya adalah kayak ini ya, kayak editor aja sih. Zaman itu kan, zaman gue waktu kuliah itu orang lagi ngetren Photoshop dan Corel Draw ya. Nah, kepecah tuh, ada yang pro semua all in di Corel Draw, ada yang enggak, tracing juga bisa kok di Photoshop. Nah, gue waktu itu fokusnya ke database. Ini kayaknya bisa nih didalemin, cuman belum tahu ada role DBA gitu. Bisa nih didalemin. Jadi gue harus cari tahu gimana install yang baik. Kan dulu taunya di XAMPP, PHP MyAdmin ya kan. Kayaknya sekarang masih deh, masih semuanya masih XAMPP. Masih ada. Nah terus, oh ternyata MySQL tuh dependensi sendiri gitu, satu paket sendiri. Dari situ mulai ngulik dari situ. Nah di situ sih sebenarnya, karena ngelihat kemudahan di awal ya sebenarnya, karena kita nggak tahu tuh tembok di belakangnya itu ternyata besar banget gitu kan, yang harus dipanjat gitu. Ternyata setelah dari situ baru tuh 2014 ditawarin di Bandung, di pusat, mau implementasi Oracle Database berserta Oracle EBS-nya. Timnya sedikit. Nah kebetulan gue udah lumayan sering ngobrol sama tim yang di Bandung. Jadinya yaudah deh Feb, lu sekalian bantu gue maintain database-nya deh. Nah dari situ tuh role-nya tuh mulai terjun. Oh ternyata ketemunya Oracle juga kan. Oracle kan
instalasinya aja kita harus nyeting limit config di Linux-nya ya kan. Ekstrim. Ya, persiapannya banyak lah. Kita harus packing banyak banget baru bisa running installernya. Itu pun kalau nggak error gitu kan. Belum Nah, ada itu baru, AI lagi ya. Ya. Baru kebuka tuh, oh ternyata hubungan database itu ada hubungannya sama server, sama resource, memori, CPU, kecepatan storage. Dulu nggak tahu bro. 2012 lulus tuh tahunnya ya udah install aja Software. gitu, Software, nggak tahu ada konfliknya gitu kan. Dari situ baru kebuka 3 tahun berarti baru tahu ada namanya konfigurasi. Nah kalau ditanya tahu dari mana ya dari kuliah itu sendiri sih, karena ngelihat kemudahan di awal kayaknya nggak terlalu ribet gitu, install, kasih username, yaudah orang bisa pakai selesai. Oh berarti cukup simpel ya ini database gitu di situ sih. Kalau udah tanya ketertarikan awalnya di situ. Berarti lu mulainya dari ada yang nawarin untuk handle database ya? Ya, itu yang pertama kali gerbang role DBA tuh baru gue rasakan tuh, junior DBA tuh gue lihat, oh sedalam ini ternyata gitu. Terus belum lagi ngomongin backup ya kan, belum lagi ngomongin konfigurasi sama tuning, reporting waktu itu banyak banget lah di situ. Kalau dibilang burnout nggak mas? Burnout, beneran burnout. Karena dikasih environment Linux, terus database Oracle gitu kan. Nyari log aja sulit gitu. Emang sempat burnout juga. Cuman makin ngerasa, oh role-nya makin niche nih. Dari situ udah tahu ada DBA. Zaman itu udah tuh join ke beberapa, dulu zamannya masih di Facebook group ya. Ada grup programming Laravel waktu itu Laravel baru naik tuh. Terus programmingan apa jQuery juga kalau nggak salah 2000 jQuery itu akhirnya berapa ya 2012 ya kalau nggak salah. jQuery itu kalau nggak salah tuh gue pakai tugas akhir gue jQuery. Oh 2006 tapi baru populernya di Indonesia itu 2000 kayak gue zaman gue kuliah deh baru populer. 5 tahun ya. Berarti ya. Ya. Dari baru populer tuh. Nah, jadi gue masuk forum-forum itu, gue nggak pernah ngelihat ada yang bekerja terus role-nya DBA gitu. Oh, berarti role-nya gue ngerasa kue-nya besar, tapi pemainnya masih sedikit nih gitu. Waktu itu mikirnya kayak gitu sih. Jadi peluangnya harusnya banyak ya? Iya, peluangnya harus banyak nih. That's why setahun jadi junior DBA, gue ditawarin untuk training waktu itu. Training. Jadi spend money lah gue di training itu gue lakuin karena gue nggak bisa catch up sama naik jenjang pendidikan, jadi gue main di certified. Dan dari training itulah gue push ke trainernya untuk nanya-nanya tentang sebenarnya role ini tuh oke nggak sih, role ini tuh ada portionnya nggak sih gitu. Kalau dari kacamata gue sebelum training itu kan gue ngeliatnya porsinya gede nih harusnya gitu. Ya sama statementnya kayak lu tuh, nggak semua perusahaan make, tapi sekalinya nyari perusahaan itu cukup sulit yang ini, yang capable untuk nge-handle gitu. Dikit. Jarang, jangan gitu. Sebenarnya gitu. Satu juga kadang nggak realize juga ya kalau dilihat Locker juga kayaknya nggak terlalu banyak yang tentang DBA gitu ya, database administrator. Yang padahal sebenarnya database administrator itu sangat motong cost yang gua tahu tuh. Bisa sampai 50% nggak sih? Benar. Dengan adanya DBA. Benar. Ya setuju gua karena efisiensinya dilakuin di depan kan semuanya. Sebelum go live lah ibaratnya. Sekalinya gua udah go live, produknya udah go live pun kita tahu penyebabnya apa yang bikin resource jadi naik kayak gitu. Bisa kita turunin. Nah, ngomongin tadi untuk teman-teman yang masih kuliah atau yang udah semester akhir, caranya gimana ya? Menurut gua sekarang mah udah cukup jelas ya roadmap-nya mau kayak gimana untuk DBA. Pertama, lu bisa catat bahwasannya database itu produk. Sebuah produk tersendiri untuk mencatat sebuah data lah gitu, simpelnya gitu. Ketika seseorang fokus ke produknya, ya lu jadi profesional produknya itu sendiri gitu. Nah, pertanyaannya, mahal nggak sih Mas untuk belajar untuk fokus ke satu produk database? Ada beberapa database yang open source friendly lah, kayak SQL Server itu termasuk yang masih
ini ya, yang masih friendly lah untuk kita coba di laptop kita sendiri gitu. MySQL apalagi, MariaDB apalagi, Postgres itu open source banget. Bahkan kalau lu seneng bikin plugin pun bisa bikin juga extension di Postgres-nya. Terus Oracle, ya ini Oracle satu yang database yang cukup mahal lah, pricey lah. Lu mau download patch-nya aja nggak bisa pakai yang di public, harus punya Oracle support. Jadi untuk produk-produk yang enterprise kayak gini tuh emang mahal sih belajarnya. Jadi nggak bisa dicoba sendiri. Oracle sih terutama menurut gue, Oracle dan MySQL tuh sekarang ada beberapa patchingnya yang harus masuk ke support Oracle-nya gitu, harus punya akun enterprise-nya gitu. Jadi ketika nanti ada locker yang nawarin posisinya sebagai DBA dan handle produknya adalah Oracle database, itu udah pasti si kliennya punya Oracle support, nggak mungkin nggak punya. Karena dia kalau nggak punya, itu database jadi kayak usang banget gitu, nggak kepake gitu. Tapi pasti pertanyaannya muncul, Mas gimana untuk belajarnya? Kita tahu Oracle, ya YouTube salah satunya menurut gua ngebantu. YouTube orang-orang kebanyakan orang India ya yang bikin tutorialnya untuk produk-produk enterprise. Iya betul. Tapi selain itu logik aja sih. Kalau sekarang kan udah ada AI ya, lu bisa tanya mungkin pertama arsitekturnya, lu belajar arsitekturnya dulu. Semua database tuh punya arsitektur sendiri-sendiri kan. Walaupun dia sama-sama RDBMS, lu bisa belajar dari situ. Biasanya ada kemiripan tuh arsitekturnya, di mana semuanya tuh dicatat dalam satu log. Cuman lognya ditulis lagi ke dalam sebuah data file fisikalnya kayak gitu. Biasanya ada kesamaan kayak gitu tuh. Lalu bisa belajar dari situ, arsitekturnya bisa dalemin dari MariaDB, MySQL, Postgres, ke produk-produk enterprise yang lain kayak SQL, Oracle kayak gitu. Itu bisa belajar dari situ. Jadi nanti ketika interview pun kita nggak nol banget lah. Kita udah tahu di Oracle biasanya ada SGA, PGA, ada logwriter, ada Undo table space, ada temporary table space, nah gitu. Sedangkan kalau di MariaDB cuman ada IB data file, binlog, sama apa. Nah, tapi kita udah tahu nih how to work si database-nya secara basic itu kayak gimana. Nah itu dulu sih menurut gua, kalau emang tertarik untuk jadi DBA, pelajarin arsitekturnya dulu. Sesimpel buka dokumentasi atau lu tanya ke AI arsitekturnya kayak gimana gitu. Arsitektur database A, arsitektur database B kayak gitu. Itu sih yang menurut gue lu bisa bekalin. Kedua, udah pasti kalau sekarang kayaknya udah pasti kepikiran high availability lah ya. Betul. Gimana caranya supaya nggak downtime gitu. Nah itu yang kedua lu bisa pelajarin. 2 poin itu sih menurut gue, dari mulai set arsitektur, setup dan setup plus high capability lah. 2 itu sih. Ya, 2 poin itu yang bisa lu kejar untuk kalau lu tertarik jadi role DBA. Sisanya apa? Sisanya adalah security. Security ini ya belakangan lah, kayak lu belajar nge-grant user specific IP, setup audit log, general log, terus following apply dokumen-dokumen CIS itu belakangan lah. Itu bisa sambil jalan. Tapi yang 2 item tadi, arsitektur dan setup plus high availability itu 2 poin inti sih menurut gua. Termaksud berarti kalau yang masalah setup berarti setup yang optimisasinya itu ya. Iya benar. Bukan jadi hanya setup dong. Kayak iya, jadi setup itu ngikutin server yang kita punya. Misalkan kayak server kita cuma 1 core 2 GB, ya udah berarti servernya kayak gimana gitu speknya. Tapi kalau spek kita lebih besar, misalnya VM-nya gede 8 core 32 GB, ya udah berarti apa nih yang bisa dituning. Nah, sebenarnya dari arsitektur tuh kita udah bisa tahu parameter mana yang bisa kita ganti gitu, yang kita bisa perlu ubah gitu. Gitu sih menurut. Nah, gitu sih. Menurut lu kalau misalnya di awal-awal ya, untuk mahasiswa awal, dia baiknya fokus langsung ke DBA atau database engineer, atau ambil dulu aja database engineer ataupun database administrator, lu ambil. Menurut gua lebih dekat database engineer ya. Jadi karena apa? Karena biasanya kan kita kayak dari TI, teknik informatika atau SI kan banyaknya di programming ya. Logiknya kebangunnya di sana kan, gitu. Logiknya kebangun, dia tahu gimana aplikasi itu bekerja, struktur data dan lain-lain kan. Di situ dia belajar kan di situ.
Dari situ menurut gue lu bisa ke database engine, karena ketika lu belajar bahasa pemrograman, bikin suatu aplikasi CRUD, backend yang misalkan sesimpel autentikasi juga kan butuh database. Nah itu pasti bersinggungan tuh, bikin normalisasi tabelnya kayak gitu-gitu. Jadi menurut gua bisa lu catch up dengan database engineer. Nanti pelan-pelan belajar tuh ini DevOps tuh nyeting servernya kayak gimana ya. Sekarang tuh trennya VM apa udah Docker ya, atau container base ya gitu. Nah itu bisa kita kejar tuh di situ. Storage itu setupnya gimana ya? Apakah dia RAID kah di servernya kayak gitu, atau single source? Nah di situ menurut gue sih itu bisa sambil jalan. Tapi database engineer cukup bisa catch up sih. Dan kalau lihat di LinkedIn juga masih lumayan banyak database engineer. Atau ini satu lagi platform engineer. Oke. Platform engineer tuh kalau lihat di loker di LinkedIn, beberapa tuh banyak justru 80% kerjaannya database engineer. Gitu. Kalau lu coba ya di LinkedIn tuh ada namanya lokernya ini platform engineer. Platform itu engineer. Di luar. Iya, gitu sih. Biasanya platform engineer tapi dia nulis fokus di produknya, database-nya misalkan dia pakainya Postgres kayak gitu. Nah, itu dia diambilin tuh. Kayak gitu. Kayaknya departemennya namanya platform engineer, cuman di dalamnya ada beberapa tim, kayaknya DevOps, ada database engineer di situ. Nah, sama gitu. software arsitek. Ya, benar. Kayak gitu, software arsitektur. Nah, menurut gue database engineer cukup lebih dekat, erat sama sama lu belajar coding lah gitu. Satu hal yang dulu sering kuliah dilakukan, tapi sekarang akhirnya tahu bahwa itu suatu hal yang lucu dan sebenarnya itu nggak bagus. Ada pernah gak lu lu bikin tabel nih ya, bikin tabel, terus bikin per kolomnya itu type-nya misalnya string, lu selalu mentokin 255. Iya, itu salah satu yang habitnya sebenarnya susah gimana ya. Jadi pas gue pernah jadi database engineer bro di perusahaan yang gue baru pertama kali pindah ke Jakarta tuh. Nah itu bikin aplikasi kan monolith. Nah waktu itu gue udah deh sekalian nih pilot project gue untuk nerapin jumlah data type. Oke. Ya kan? Oke. Tapi gue masuk itu udah jalan setengah tuh si pengembangannya, developernya, pengembangan aplikasinya. Ya udah. Pas gue masuk, ya seperti biasa, kaget lah. Ini semua mentok kanan semua gitu kan. Tipe datanya, lengthnya itu mentok kanan semua 255, atau varchar max, atau apa gitu. Nah, ketika ada modul baru atau menu baru, gue coba terapin. Nah, somehow tuh ada error terkait lengthnya yang kurang. Nah, itu habis sih gue. Dalam artian berargumentasinya cukup lama tuh, ini menghambat pengembangan segala macam. Terus sebenarnya itu habit yang cukup sulit sih menurut gua untuk dirubah. Bener-bener. Padahal itu salah satu yang makan cost ya sebenarnya. Iya, makan cost dan juga cost kan sebenarnya. Gue pernah nemu case baru-baru ini tuh yang kayak gitu. Jadi dia bikin satu table dari referensi table yang sebelumnya. Jadi total kolomnya itu karena dia table unnormalized ya untuk data warehouse. Kan kolomnya banyak tuh karena dia dimension table kan. Iya. Itu dia nggak bisa nambah kolom baru karena jumlah varchar yang dalam satu table itu udah kepanjangan. Satu errornya itu ngasih tahu kalau mau nambah kolom lagi, lu harus ngetrim mana kolom yang bisa dikurangin varcharnya gitu. Akhirnya tuh sampai dia nge-push gue untuk udah deh lu rubah aja ukuran block size-nya. Kalau di Oracle tuh 8 kilobyte basicnya. Gedein lagi aja supaya bisa ini. Ternyata ngegedein block size itu impact-nya lebih banyak lagi, butterfly effect-nya lebih banyak gitu. Jadi akhirnya setelah diobrolin mau nggak mau harus ngetrim mana kolom yang bisa dikurangin varcharnya. Itu berasa tuh untuk kasusnya gue baru nemuin di table yang sifatnya untuk analitik. Kalau di OLTP gue belum pernah nemu sih limit. Berarti karena udah nyampe ke database yang analitik ya, itu memang satu hal data warehouse berarti ya. Gitu.
Itu hal yang menarik sih sebenarnya. Itu habitnya bukan masalah dari kantor, itu habit dari kuliah. Karena kita mau cepet kan, dalam artian waktu itu mungkin pas kuliah bikin aplikasi nggak mau ada error yang banyak di database, yang penting ke database bisa nulis, bisa update, bisa delete gitu kan. Udah. Tapi memang kalau dari kuliah juga karena nggak tahu impactnya sejauh apa. Iya benar, nggak ada mata kuliah yang ngejelasin performance isu dan lain-lain, impact isunya kayak gitu, nggak pernah ada. Dan jarang sebenarnya di kuliah itu ngebahas cost. Yang sebenarnya paling masalah di perusahaan itu kan masalah cost kan. Cost benar. Apalagi yang pakai cloud kan gitu. Iya, pakai mau on premise atau cloud juga itu juga masalah di cost kan sebenarnya. Itu yang sebenarnya nggak didapetin. Tapi itulah yang pekerjaannya sih database administrator atau database engineer. Emang kita fokus ke hal-hal yang kecil kayak gitu sih. Gitu yang selama ini terabaikan, selama ini di-ignore sama orang gitu. Selama ini nggak pernah jadi fokusnya lah gitu. Kayak gitu sih. Iya. Itu seru sih sebenarnya database administrator atau database engineer. Database administrator yang paling ngeri adalah maintain data ya, migration. Iya benar. Ya. Ya itu salah satu kenapa kita bisa dibayar lumayan. Lumayannya berapa nih? Ya rate-nya Indonesia ya, kan kita di Indonesia. Oh rate-nya luar beda lagi gitu. Lebih tinggi lagi ya? Ya. Jadi sebenarnya sekarang menurut gua kalau ditanya cukup kebantu nggak mas? Ada cukup. Terus bisa kebantu sama bisa. Tapi bisa nggak kerjaan DBA diambil alih sama AI? Nah menurut gua belum banyak orang atau perusahaan yang mau ngelempar itu ke automation ke AI ya, karena dia nggak bisa. Dia nggak tahu mau nyalahin siapa ketika ada suatu hal data yang miss lah gitu. Menurut gue sih gitu ya. Kalau ada DBA-nya kan sekarang ya yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oh, lu kemarin skripnya gimana gitu kan? Apakah delete-nya nggak ada where-nya atau kayak gimana gitu kan? Atau lupa di commit gitu. Nah itu, jadi emang kalau masalah data salah satu yang paling capek menurut gue adalah backup dan restore. Backup bisa dibilang backupnya valid, bukan backupnya selesai, tapi backupnya bisa direstore. Nah itu gue kemarin di perusahaan, di bank yang digital itu cukup ketat bro. Jadi gue sampai bikin satu automation script di mana ngevalidasi backupnya itu di hari itu juga. Iya, di hari itu juga. Jadi karena waktu itu secara angka masih bisa ditoleransi, masih masuk budget karena kan kita pakai Google Code ya. Terus secara database di size-nya itu masih bisa masih bisa dikejar untuk satu hari gitu. Nah kita waktu itu prediksi database ini bakal nggak bisa divalidasi as soon as possible ketika udah jalan 3 tahun atau 5 tahun lagi gitu. Nah waktu itu masih bisa. Jadi backup dan restore menurut gue tuh cukup capek. Untuk beberapa perusahaan tuh cukup penting dan lu harus punya laporan reguler untuk itu. Apalagi yang perusahaan udah harus ada pertanyaan. Ya, finance, industrinya finance, industri health, ini ya kesehatan, industri kesehatan tuh health industry tuh cukup kenceng tuh di datanya gitu. Itu sih. Kan top 3 di dunia tuh finance, di bawahnya tuh ada, kalau nggak salah telekomunikasi apa health ya, nomor 2-nya, di bawahnya tuh baru si telekomunikasi tuh. Bolak-balik deh, pokoknya kalau pertama finance. Jadi kalau lu masuk industrinya finance, mau itu pinjol, mau itu bank konvensional, bank digital, syariah, apapun, pasti tuh ketat banget terkait backup dan restore. Lu harus punya report reguler. Kedua, data warehouse, data housekeeping ya, data retention. Jadi setiap industri itu punya standar masing-masing kan. Walaupun ISO-nya sama, biasanya mereka punya standar masing-masing. Datanya berapa lama yang di-keep, terus metodenya kayak gimana yang dihapusnya, terus setelah dihapus bisa dibalikin lagi nggak? Kalau ada insiden atau apa, kita mau ada dalam tanda kutip mungkin ada fraud ya di perusahaannya, ternyata datanya ada di tahun yang udah kita hapus, nah itu
gimana cara balikinnya itu. Gue kemarin abis banget effort, banyak banget effort gue di situ tuh Kena di kemarin. bank ya. Iya. Bank ya. Finance ya, finance. Finance tuh parah sih itu, beneran lu harus bener-bener rapi dokumentasinya Gue ngebayangnya gitu. agak agak burnout banget tuh pasti. Karena Overwhelmed banget kayaknya. ya, dan waktu itu untungnya bertiga DBA-nya kan, jadi bisa dibagi-bagi lah gitu per service gitu. Tapi emang dari situ belajar banyak hal sih, banyak banget itu tadi, ketika bikin suatu automation, Hmm. jadi DBA tuh nggak pernah lepas dari automation sekarang. Kayak backup, automation backupnya udah ada, automation restore juga udah ada. Automationnya sampai mana? Bukan sampai file ke create aja, sampai generate reportnya. Jadi gue nggak Oh. perlu manual lagi buka Excel atau Google Sheet. Oh, backup hari ini ada, gue nggak perlu itu. Gue sampai bikin ketika backupnya dianggap valid, reportnya udah ada. Jadi tinggal buka satu dashboard, download as CSV atau PDF-nya udah bisa keluar tuh, gitu. Jadi orang, auditor internalnya itu bisa lihat sendiri BKP udah sampai itu waktu itu Pengalaman bikin 11 platformnya. tahun. Dan memang suka explore sih. Lu kan termasuk Iya. orang bikin blog. Lu explore juga. Gue ingat pas lu waktu kerja bareng sama lu. Kerjanya explore terus. Sampai sekarang juga masih nge-explore terus nih. Ada masih proyek-proyek explore terus. Ya, emang mantap sih. Secara gitu. kerjaan data Ya, sama. jadi ya kalau ditanya resikonya paling besar di mana, ya tadi backup and restore, data warehousing atau data retention di situ. Kedua, selain itu ya nomor tiganya mungkin high availability ya, availability-nya tetap dijagain. Mm-mm. Availability servernya, si service database-nya dituntut untuk selalu up ya. Wow, dengan segala skenario bisnis kayak ada marketing sale atau apa kayak gitu, marketing event atau apa kayak gitu sih. Jadi overall kalau dirangkum itu kan lu udah 11 tahun terkait Hmm, database administrator ya 11 hmm, tahun. hmm. Tapi kalau misalnya mulai dari basic berarti misalnya mulainya dari konfigurasi lah ya. Konfigurasi dari Hmm, database-nya hmm, itu semua gue pernah lihat tuh ya, gue kan pakai cloud ya, RDS, hmm. Relational Database. Terus ngelihat konfigurasi itu ada 400-an konfigurasi. Ya. Ada 400-an variabel yang bisa dikonfigurasi. Nah, itu Eh, berarti salah satu yang harus dipelajari juga tuh. Ya, jadi Oleh sebenarnya apa? nggak harus 400-nya juga sih. Kalau lu nanya gue juga sekarang tuh, Mas, MySQL, kalau ini apa, gue juga nggak hafal gitu. Tapi kayaknya ada kalau kita bisa kita breakdown ya dari konfigurasi itu, ya itu tadi dengan kita belajar sistem arsitekturnya dulu. Nah, gimana cara database-nya bekerja, kita tahu nih. Oke, kalau menurut gue RDBMS itu selalu sama pattern-nya. Pertama, config terkait penggunaan memori. Mana aja config yang relatable sama memori. Itu yang perlu kita cari tahu dulu. Pertama itu. Kedua, setelah dari situ, connection. Kayak berapa banyak dia bisa nge-handle connection, timeout-nya. Nah, itu limitnya kayak gitu di situ semua tuh. Karena dari situ relate setelah memori, connection tuh relate kemana? Ke CPU salah satunya. Karena semakin banyak antriannya, semakin besar tuh penggunaan CPU-nya gitu. Karena kalau query kan banyaknya diproses di memori ya. Makanya ada buffer pool, ada kalau di Postgres itu apa namanya? Worker-nya lah itu situ kan. Nah, menurut gua tuh 2 poin itu sih. Kalau yang terkait storage, config-nya yang untuk log sama data log ya, dalam artian kayak kalau di database MySQL itu ada InnoDB, ada untuk recovery lah. Sebenarnya kan kayak InnoDB binary log itu sama, kalau di Postgres tuh nyebutnya apa ya? Data log ya, atau write log itu. Nah, itu sebenarnya kan untuk recovery, kebutuhan untuk recovery, salah satunya backup kan. Nah, menurut gue 3 poin itu sih, terkait memori, koneksi, terus terkait recovery kayak gitu. Nah, tiga poin itu tuh yang lu bisa pilih lah. Menurut gue tuh pasti variabelnya nggak terlalu banyak yang bisa kita harus ingetin lah. Kayak kalau di MySQL kalau pakai engine-nya InnoDB pasti InnoDB buffer pool dan lain-lain. Kalau di Postgres kayak di vacuum dan lain-lain ya, di engine-nya, config-nya kayak gitu sih. Kalau di Oracle SGA, PGA kayak gitu.
Terus kalau connection kan kita banyak, kalau di MySQL ada max connection, kalau di Postgres ada max connection juga kalau nggak salah, sama timeout connection, timeout idle connection kayak gitu kan. Kayak gitu sih. Nah itu cukup 3 parameter itu sih yang bisa kita catat dulu lah, ibaratnya 3 poin utama yang bisa lo. Kalau semuanya juga, gue rasa gue juga nggak ini sih, nggak hafal. Nggak pernah dari 400-an. Iya. Tapi Selain memang karakter set gitu-gitu ya, itu ini ya, yang utamanya 3 itu sih untuk performance dan ngejaga availability-nya kayak gitu. Karena gue sekarang terakhir lagi ngepelajarin tentang karakter set ya, karakter set sama collation. Ternyata perbedaan collation antar table itu mempengaruhi performance query. Ya, itu juga benar. Karena ada proses convert di sana. Iya. Convert atau hash-nya lah ibaratnya. Kalau beda charset ya. Apalagi beda charset. Nah, itu yang gue pernah belajarin bahwa berarti ini salah satu poin yang perlu diperhatikan juga ketika lu setup database. Nah, itu kan lu berarti kerjaan lu ini ya sebagai database administrator. Di awal setup kan cuma di awal doang biasanya. Habis itu kan berjalan bertahun-tahun kan. Mungkin setup terus gitu kan. Paling tweaking configuration ya itu mungkin berjalannya waktu. Nah, daily-nya itu sebenarnya apa sih? Daily-nya adalah kalau di cloud kita bisa mulai dari monitoring ya. Dari cloud monitoringnya bisa dilihat ketika harian itu idle penggunaan resource-nya. Misalkan kita nggak ada event apa-apa nih, cuman memang idle. Kalau di e-commerce kan ada apa namanya tanggal kembar tuh ya kayak gitu-gitu. Kalau di banking atau di manufacturing biasanya ada report, ada payroll, ada closingan kayak gitu. Nah kita bisa lihat dari idle-nya nih, idle-nya kita bisa rangkum tuh di situ. Lagi idle-nya sebenarnya TPS-nya berapa sih? Dari TPS lihat di resource-nya berapa. Terus dari monitoring itu kita bisa lihat tuh kalau ternyata daily-nya aja lagi normal-normalnya aja itu CPU-nya udah mentok 70% terus, memorinya udah free-nya cuman sisa 15% lagi, itu berarti kan ada yang aneh tuh. Kita bisa breakdown lagi dari situ. Tapi kalau ternyata idle-nya CPU-nya cuman 10-15%, memorinya juga dari buffer pool-nya juga masih sisa 30 atau 25% masih masuk aman lah gitu. Nah, itu kita bisa catat itu sebagai referensi. Nah, nanti ketika di hari-hari tertentu kayak closingan, kayak payday sale segala macem, nah itu event-event tertentu kita bisa lihat apa yang biasanya tuh query yang di hari biasa nggak terlalu lambat, misalkan emang di bawah 100 milisecond gitu ya query-nya. Tapi ketika dia di hit-nya naik dari aplikasinya tiba-tiba dari yang 100 jadi 500 gitu spike-nya karena ada closingan segala macam, itu baru kelihatan tuh, oh ternyata si query-nya tuh tadinya bisa 100 milisecond tuh karena santai si DB-nya, ketika di hit dia ini nih indeksnya nggak efektif nih kayak gitu. Nah itu yang hari-harinya sih bisa mulai dari monitoring sih. Jadi makanya monitoring tuh cukup erat lah ya, kayak Grafana, Prometheus, itu harus kita pelajarin juga tuh sebagai DBA. Apalagi PMM. kayak PMM ya, terus ada lagi satu lagi Zabbix itu lumayan inilah, banyak lah monitoring kayak apa tuh Elastic ya. Ya banyak Datadog kalau yang enterprise punya pakai Datadog. Nah itu banyak monitoring tuh kita cukup erat lah sama monitoring. Jadi hari-harinya ya monitoring. Selain memang iya ada automation yang perlu kita kerjain backup gitu. Backup daily cross check. Ya ada day to day automation yang biasanya kalau udah datanya udah gede tuh biasanya data retention tuh ada automationnya sendiri tuh gitu. Jadi kita bikin automation juga tuh di situ kayak gitu sih. Jadi memang database administrator pertama setting, kedua monitoring. Mungkin monitoring nggak terlalu gimana ya, tapi ketika lagi sesuatu terjadi database administrator itu berperan penting banget ya. Karena jadi benchmark kan datanya. Kalau monitoring kita nggak pernah cek, kita nggak pernah tahu benchmark. Oh, lagi idle kita cuman idle berapa? Kita nggak tahu, wah bingung tuh. Udah pasti acak-acakan tuh pasti. Tapi kalau kita tahu idle-nya lagi nggak ada event apa-apa, kita tahu penggunaan resource-nya cuma segini nih. Itu bisa jadi benchmark gitu ketika ada event kayak market payday sale atau apa gitu, ada closingan kayak gitu. Nah, terakhir nih ya.
Nggak terakhir ya, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Yang kapan, ini tadi kan kita ngomongin untuk anak-anak mahasiswa nih. Jadi mereka udah tahu lah ya gambaran database administrator itu kerjanya kayak gimana, kapan, gimana cara mereka mulai. Nah kemudian tadi kan gue bahas tentang dari sisi perusahaan nih. Kapan perusahaan itu butuh database administrator atau database engineer? Karena kan secara cost juga, karena job desk ini masih bisa di merger. Kalau misalnya database engineer masih bisa di merger sama si programmer gitu kan ya. Kalau misalnya database administrator masih bisa oleh sysadmin, DevOps, SRE gitu kan ya. Nah, kapan ini perlu dipisah nih gitu. Karena di situ ada budget juga tuh. Ya, kalau dari sisi perusahaan kapan butuhnya, buat gue sih itu depend on ke ininya ya. Bergantung sama seberapa besar aplikasinya yang dihandle saat ini gitu. Nah, pertama itu, kedua dari timnya sendiri juga sih, bro. Misalkan aplikasinya nggak besar-besar amat, tapi DevOps-nya cuma satu, ya nggak handle DevOps iya, network iya gitu ya, database iya gitu. Nah, dari sisi resiko, kalau gue jadi IT manajernya, resikonya kan bisa kita pilih tuh. Mana yang beresiko cukup tinggi lah dari data, networking, deployment sama availability aplikasi kan gitu. Mungkin kalau kita following ke ITIL sih gue nggak tahu ya, gue lupa deh. Itu ada rumusnya juga tuh. Ada apa namanya teorinya untuk nentuin resiko, mana resiko yang ini harus udah dedicated orang nih gitu. Nah, setahu gue kalau nggak salah tuh data tuh salah satu yang top 3-nya gitu loh. Untuk di handle cukup spesifik orangnya gitu. Nah jadi kapannya itu dibanding sama aplikasinya plus timnya sendiri gitu. Kalau timnya satu orang banget, nggak ada yang ngegantiin, SPOF jadinya ya, Secure File Operator. Itu sih menurut gue nggak bisa sih, harus ada yang dedicated ngurusin data lah gitu. Itu sih dari pengalaman gue ya 5 tahun terakhir lah ya, yang lebih valid karena DevOps juga kan role baru. DevOps tuh lebih mudah ke network daripada ke database. Jadi menurut gue ketika lu aplikasinya udah mulai, apalagi udah mulai startingnya microservice, terus dituntut high availability-nya tinggi, database-nya juga macam-macam, ada yang NoSQL, ada yang SQL. Itu menurut gue lu harus punya DBA sendiri sih gitu. Setidaknya dia bisa fokus, service dia adalah database, untuk nge-handle service database. Walaupun di dalamnya ada SQL atau NoSQL kayak gitu. Gitu sih. Karena orang DevOps lebih mudah untuk belajar network daripada database. Itu aja menurut gua. Itu harus ditanamkan ke IT manager ya, tolong. Salah satu yang harus ditanamkan juga, yang tadi habis pembahasan sih, yang gua rasa cost untuk gaji DBA itu bisa diambil dari kalau performance database-nya udah optimize, jadi bisa turun setengah harga ya. Setengah harga itu bisa buat DBA kan ya. Iya. Ya challenge lah, itu challenge untuk DBA lah. Kalau menurut gue ketika role-nya baru di perusahaan itu, 3 bulan pertama lo bisa challenge untuk oke, isunya apa, lo bisa solve itu udah cukup sih menurut gue. Gitu. Kalau memang kalau keyakinan gue ketika ada perusahaan yang aplikasinya udah lumayan lah ya, ketika dia menghadirkan, belum ada database administrator nih atau database engineer, ketika mereka menghadirkan DBA atau DBA itu, berarti ada sangat memungkinkan mereka sebenarnya motong cost bulanan mereka dari sisi cloud ataupun server mereka ya. Dan mengoptimasi aplikasi sebenarnya berarti DBA ini ketika aplikasi lo pengen optimize cepat dan juga costnya nggak tinggi gitu lah ya. Iya benar sih ya, karena itu yang disampaikan sama manajer gue sekarang juga. Dia bilang selama ini dia cuma ngikutin googling sama AI, tapi dia dia percaya AI itu kan pembohong lah gitu ya. Gue belum tentu bener gitu, caranya belum tentu efisien, jadi dia ngerekrut DBA yaitu untuk, gue tahu lu juga pasti pakai AI, tapi setidaknya lu tahu gimana cara yang lebih baiknya, mana parameter yang lebih oke untuk dituning daripada gue cuman following apa yang AI kasih aja gitu, kayak gitu sih. Jadi ya itu sih, walaupun dengan adanya AI, manajer gue tetap bilang DBA tetap butuh ada di sini gitu, role-nya gitu, tetap harus ada gitu. Itu sih. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, nggak berasa udah sejam lebih gitu ngomong.
Kalau ngobrol sama Mas Pep mah panjang ini emang. Banyak insight-nya, banyak ceritanya. Banyak ilmunya bisa diambil. Yang terakhir nih ya. Ya, Ini gimana? buat anak mahasiswa Heeh. dan juga untuk perusahaan. Penting ini buat mereka berdua nih, buat dua Heeh. sisi. Heeh. Gaji DBA berapa sih? Penting nih, penting buat mahasiswa sama ini. Range lah, range. Buat Oke, newcomer, kalau mid yang level gitu. apa namanya, baru lulus tadi istilahnya apa? Lupa lagi. Ini fresh grade. Fresh grade, fresh Graduate. grade, fresh Ah, grade. Terus emang interest sama DBA. Biasanya kan ditempatinnya tuh nggak langsung ke dia sendirian ya. Jarang banget sih menurut gua. pasti ada seniornya ya. Pasti ada seniornya satu minimal gitu. Hmm. Kalau sekarang sih mungkin udah 2 digit ya. Junior. Sekitar iya udah graduate. Hah? Iya, Fresh menurut graduate. gua DBA udah cukup gede. Terakhir karena gua waktu pertama kali jadi DBA itu gaji gua tuh 2 juta bro di Bandar Lampung. Tahun. Ketika gua jadi junior DBA itu gua bisa kalau 50%-nya kan 4 juta, berarti berapa tuh? 70% ya. Jadi 6 jutaan sekian gaji gua waktu itu naiknya. Ya walaupun gue karena mungkin pindah ke Batam, tapi menurut gue tuh cukup lompatannya cukup gede ya karena UMR Lampung sama Bandung tuh nggak jauh beda, beda Ah, dikit lah ininya. Beda di 100 sampai 500 ribuan gitu lah waktu itu. Nah jadi menurut gue tuh udah bisa untuk sekarang sih harusnya udah bisa 10-an lah ya untuk yang fresh grade menurut gue. Kenapa? Karena di situ udah ada ekspektasi gue ke fresh grade adalah ketika dikasih environment yang lagi jalan, dia udah tahu nih aksesnya. Pertama kali dia pasti berpikir gimana cara aksesnya kan gitu. Apa yang boleh disentuh, mana yang enggak tuh dia harusnya udah tahu tuh. Dengan gue kasih, ketika gue ngerekrut fresh gue, nih ada environment dev, staging sama production gitu. Pertama kali dia pasti mikirin akses, kedua mana yang bisa dijadiin bahan mainan, mana yang tidak gitu kan. Itu kedua sih. Tiga pasti parameter ya itu tadi mainin dari sisi setup config-nya kayak gitu-gitunya sih. Yang menurut gue tuh dia udah harus punya insting ke sana gitu ketika fresh grade itu. Gitu sih. Minimal akses lah. Akses dulu lah gimana cara ngaksesnya gitu untuk aman dan nggak mengganggu yang udah berjalan gitu. Itu sih menurut gue. Karena ketika ada fresh graduate, gue memposisikan gue sebagai senior ya sendiri ya. Monitoring itu bisa gue transfer bro, gitu. Oke. Nggak mungkin dia nggak bisa baca CPU, memori tinggi atau enggak. Gue rasa sih dia pasti bisa, gitu. Jadi monitoring itu bisa gue limpahkan ke dia untuk dianalisa nih, idle-nya semana, lagi traffic tinggi kayak gimana gitu. Gitu sih. Oke, Gitu. gue cukup junior aja deh, gue nggak sampai level senior udah. Juniornya udah segitu ya, ya tau lah ya Iya. level senior udah. Gue sih tahun-tahun ini sih harusnya segitu ya menurut gue. Kayaknya udah nggak relatable sih kalau di bawah itu ya Tapi menurut make gue. sense sih menurut gua, karena database itu kan salah satu istilahnya bisa dibilang jantungnya dari sebuah perusahaan ya, mau finance mau apapun itu ya. Karena data semua di situ. Ketika data itu hilang, korup, ya udah habis lah. Data customer, data transaksi. Lu kalau misalnya Keuangan segala macam. iya kan kalau misalnya lu perusahaan yang online shop gitu ya, database-nya di situ ada transaksi gitu, ketika hilang Make sense lah ya. Iya, make sense lah, make sense. Jadi make sense lah ya untuk segitu untuk level junior, karena Iya, bener sih high risk sih. Gua kalau ketika mau backup, mau restore, mau migration itu jantungnya berdebar terus itu. Berdebar terus itu udah nggak bisa dimungkir itu. Dibanding migrasi server lebih lebih deg-degan migrasi database. Lu ketika putus di tengah jalan korup udah habis. Iya. Ngeri sih. Oke deh, oke. Thank you Mas Pep. Banyak banget insight-nya. Ini semoga konten ini sih buat insight buat anak-anak mahasiswa ya, karena kalau mereka nggak bisa programmer, pilihan mereka bukan hanya di network, bukan hanya di UI UX, tapi sebenarnya ada DBA juga yang gajinya junior 2 digit bro. Oke, thank you Mas Pep. Kita lagi mungkin next time lebih advance lah. Kalau sekarang kan kita ngomonginnya yang basic-basic nih. Basic-basic lah ya. Nanti mungkin kesempatan next time kita ngobrolin yang advance nih. Yang advance berarti nanti relate-nya orang-orang yang udah DBA levelnya junior. Iya. Bagaimana mereka mau masuk next step-nya. Sip.